Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini adalah puasa ke-11. Saya masih semangat. Dan sekarang seperti teman-teman lihat di background saya, ini adalah rumah tempat saya jaga padi kalau malam hari. Jadi di sini namanya di Dusun Aropaeh, Desa Patapa, Kecamatan Pujananting ya, Kabupaten Baru. Jadi seperti teman-teman perhatikan ya, ini tuh tempat saya tidur kalau malam. Saya hanya beralaskan karton seperti ini teman-teman. Ini muat 1 meteran. Tidak cukup sebetulnya sama badanku. Udah diusahakan. Dan ini bantalnya. Hanya sesimpel ini. Dan itu plastik. Ini kan kalau malam kan biasa kalau hujan itu bocor. Jadi saya tutupi pakai ini. Dan biasa kalau malam hari saya nggak bisa tidur. Saya jaga padi di sini. Dan bapakku tuh di atas sana. Ya, jadi kita masing-masing beda gitu ya. Oke, dan ini sepatu boots jarang saya pakai. Ini kemarin tempat kita mau masak air nggak jadi. Nah, teman-teman, di sini ini adalah padi yang saya jaga gitu kalau malam kan. Ini dia. Ini sebetulnya padinya menggunakan pupuk kimia ya. Jadinya tinggi jagung begini. Rencananya ke depannya saya mau menggunakan pupuk organik ya. Insya Allah. Banyak semut di situ tuh, banyak. Aduh. Aku digigit sama itu. Kalau orang sini mau menyebutnya sebagai beci-beci. Nah, di video ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, seperti apa padi yang akan kita panen hari ini yang ada di Dusun Aropaeh. Jadi ini sudah tua teman-teman ya. Dari teksturnya itu sudah terlihat tua. Ini berumur kurang lebih 100 hari teman-teman, 3 bulan lebih. Ini mulai dari pangkal sampai ke ujung itu sudah mulai ini menguning semua. Ya, ini sudah tua. Sebetulnya ini dari kemarin udah siap panen. Tapi ya karena kita menunggu waktu yang pas ya. Karena seperti teman-teman tahu ya bahwa orang Bugis itu segala-galanya itu butuh adat teman-teman ya. Kita enggak langsung memotong padi, tapi ada proses yang sangat-sangat panjang. Kita menentukan hari, mana hari yang terbaik. Dan ada beberapa ritual-ritual khusus ya yang dilakukan untuk padi ini. Jadi seperti itulah. Saya rasa di daerah teman-teman juga banyak tradisi seperti itu ya. Kalau di kampung saya teman-teman itu masih kental. Ya, kita sangat-sangat menghargai karena itu adalah salah satu tradisi budaya yang sampai saat ini tuh masih bertahan. Dan ya mungkin kedepannya itu akan punah teman-temannya, hilang ya seiring dengan perkembangan zaman. Jadi ya selagi sekarang masih ada, udah kita kembangkan aja, bertahan gitu ya. Saya juga no problem ya. Yang penting kita tidak meninjau dari segi agama ya, karena ini adalah sebuah tradisi. Ya sudahlah, kalau aku no problem, itu adalah kekayaan Nusantara kita ya, kekayaan budaya. Nah, ini tadi rumah-rumah teman-teman ya, tempat saya tidur kalau malam hari jaga padi. Karena biasanya tuh banyak gangguan dari babi hutan, ada juga kalau siang monyet. Dan seperti ini ya, tampilannya kalau pagi hari. Sebetulnya kalau saya ngerekam pagi-pagi itu lebih segar ini teman-teman, karena sekarang kan udah jam 8. Tapi di sini padinya belum bisa dipanen ya. Karena kita nanti panen di sini, ini belum bisa dipanen teman-teman. Itu masih ada titik-titik air di tangan saya. Ini ditunggu sampai kering. Biasanya kalau pagi seperti ini, angin kencang itu bisa langsung panen karena titik air itu hilang teman-teman. Kalau seperti ini sekarang belum bisa dipanen ya. Tunggu dulu, tunggu. Nah, ini yang jadi PR banget buat kita bertiga di rumah itu ini. Itu kacau balau itu. Sudah ditiup sama angin. Terjang itu, diterjang sampai di situ. Ya, itu luar biasa anginnya. Ini tuh saya semprot 3 kali teman-teman ya. Saya menggunakan kemarin jenis pestisida Postin ya. Itu tidak dicampur apa-apa teman-teman, cuman Postin. Itu saya dosisnya itu 3 tutup botol Postin. Itu 3 kali, dan setelah berbuah itu kita tidak semprot lagi karena kita takut kandungan dari pestisida jenis Postin ini masuk ke dalam buah padi, dan itu berbahaya buat kesehatan kita. Walaupun sebetulnya ya menyemprot itu tidak bagus teman-teman ya, tapi mau diapa, karena waktu itu
daunnya tuh banyak yang layu, banyak ulat, dan salah satu solusi yang kami tahu saat ini adalah dengan menyemprot pestisida jenis Postin. Ya, jadi selama padi ini berbuah, teman-teman ya, itu kita tidak pernah menyemprot sama sekali karena itu berbahaya buat kesehatan kita. Ya, karena ya mungkin bagusnya kita organik teman-teman ya, tapi karena kemarin kita tidak ada mikir ke situ ya. Mungkin tahun yang akan datang kita berusaha supaya organik, jadi ya kita usahakan organik lah ya. Ini sawah punya tetangga teman-teman ya, mamanya Ibu Jus. Itu rumah-rumahnya ya, tiny house. Dan di sana rumah ambokku, ambok dalam bahasa Bugis itu ayah ya, bapak gitu. My father, dad gitu loh. Dan teman-teman lihat di sana itu ada tempat pembuatan gula merah. Itu tempat pembuatan gula merah bapaknya Ibu Jus ya, Wak Juma. Itu keluarga teman-teman ya, keluarga dekat. Karena sebetulnya sawah yang ada di dusun Aropa ini pada dasarnya kita satu nenek moyang semua, tapi karena dari generasi ke generasi akhirnya terpisah-pisah. Jadi antara sawah ini sama di sana itu beda-beda sekarang yang punya. Hanya saja karena kekeluargaan kita masih erat sekali, masih kuat sampai sekarang, jadi itu dipercayakan kerjakan kayak dari satu keluarga aja. Karena keluarga yang lainnya itu merantau teman-teman. Ada yang ke Malaysia, Sulawesi Tenggara, dan banyak lagi tempat yang ditempati merantau. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk sawah ini namanya Lemoy, itu tidak ada yang punya teman-teman ya. Jadi siapa saja yang ingin mengerjakan sawah di sini, artinya yang menjadi pemimpin untuk sawah ini, pemimpin artinya di sini itu siapa yang ingin menjadi tokoh-tokoh adatnya gitu kan, yang di sawah ini itu akan kerja ini teman-teman. Jadi ini tuh sekali lagi saya tekankan kepada keluarga-keluarga saya yang melihat video ini, bahwa di Lemoy ini tidak ada yang punya teman-teman. Sampai saat ini tidak ada yang punya. Itu tidak dibenarkan kalau ada yang mengaku perseorangan yang punya ini. Bahkan kemarin kita tidak membuatkan sertifikat ya. Dari orang tua itu bersikeras tidak ingin membuat sertifikat karena ini pesan dari almarhum kakek. Ini nggak ada yang punya. Jadi siapa saja yang ingin mengerjakan sawah ini silakan kerja. Ini tidak milik perseorangan, tapi siapa yang ingin menjadi tokoh adat di sini tuh silakan kerja ini. Itu ya. Jadi biarkan YouTube akan menjadi saksi, biarkan dunia akan menjadi saksi bahwa sawah di Lemoy ini tidak ada yang punya. Itu saya tekankan teman-teman ya. Oke. Dan yang saya punya teman-teman, sejujurnya sawah di sini tidak ada yang saya punya karena saya tidak pernah membeli sawah di sini. Jadi ini hanya punya keluarga ya, punya keluarga, punya orang tua. Kalau saya pribadi tidak ada yang sama sekali di sini teman-teman. Walaupun seujung kuku itu saya tidak punya tanah di sini karena saya belum beli teman-teman. Saya nggak mau mengaku-mengaku punya tanah seluas ini itu ya karena saya tidak pernah beli dengan menggunakan keringat sendiri gitu, enggak. Saya orangnya ya one day lah kalau saya udah berpenghasilan, saya beli tanah sendiri, saya punya sawah. Nah, itu baru sawahku. Kalau yang di sini tuh punya keluarga teman-teman. Kita numpang kerja toh. Jadi kalau keluarga pulang, kita go out. Enggak ya, kita pain-pain aja. Oke. Aku mau bilang apa lagi ya. Pokoknya aku tuh nggak bisa jalan menyusuri sawah-sawah di sana ya, karena tuh masih pagi teman-teman. Banyak sekali titik-titik air di sini, jadi aku nggak bisa kemana-mana. So kita hanya berdiam diri di sini, menunggu mataharinya terik sampai titik-titik air di padi itu mengering. Jadi kayak gitu. Nah biasanya kalau seperti ini ya, misalnya sudah 2-3 hari kita panen, kalau pagi hari itu kita biasanya kayak perontokan padi ya, menggunakan mesin namanya dross. Tapi sekarang karena ini first day, so I just waiting until the sun bright hardness and the station is hot and until it's dry, the field is dry. So yeah, it just is better just waiting and making vlogging like this. Saya campur-campur loh ya bahasa Inggris bahasa Indonesia, it's okay. Jadi kayak gini sawah kita di dusun Aropa ya. Ini yang belum dikerja teman-teman tuh banyak di sana. Banyak. Tapi ya kita hanya mampu segitu aja sih. Karena di rumah saya juga tidak begitu ini teman-teman ya, karena kesibukan saya juga ya. Seperti teman-teman perhatikan di channel ini tuh, setiap harinya saya harus mengupload 2 video. Itu adalah konsekuensi yang telah saya ambil
Alhamdulillah selama Ramadan ini saya masih konsisten teman-teman hingga puasa ke-11 ini. Semoga kedepannya saya masih bisa konsisten ya untuk ngupload terus video-video yang ada di kampung teman-temannya. Yang pastinya itu adalah video original saya sendiri yang merekam, bukan dari orang ya, gitu. Jadi teman-teman kayaknya segitu aja dulu untuk video kita kali ini, karena kita belum panen padi ya, nunggu mataharinya tuh terik gitu ya, supaya padinya tuh kering ya. Jadi kayaknya segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Yang pasti hari ini saya sudah menunjukkan kepada teman-teman seperti apa padi yang ada di dusun Aropai. Walaupun itu hanya bagian kulitnya, tidak banyak ya, paling tidak ada bayangan buat teman-temannya. Sekali lagi saya minta maaf ya jika ada kesalahan kata selama perekaman video ini, atau ada attitude saya, kelakuan saya yang kurang bagus untuk dicontoh. Itu saya minta maaf ya. Saya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.